Dampak yang diakibatkan dari pemberontakan Trunojoyo terhadap Kesultanan Mataram itu antara lain: pertama, terjadi perubahan sosial dan politik yang mengakhiri masa kejayaan Mataram Islam sebagai kerajaan terbesar di Pulau Jawa. Kedua, kekuatan Mataram sejak masa Susuhunan Amangkurat ke-1 menjadi semakin lemah dan tergantung pada bantuan militer VOC. Ketiga, wilayah pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur masa Amangkurat kedua menjadi milik VOC. Sementara wilayah pedalamannya menjadi terisolasi dalam kemiskinan, sehingga menimbulkan kesenjangan yang semakin melebar antara pesisir dan pedalaman. Keempat, munculnya kerajaan-kerajaan baru seperti Madura, Surabaya, Gresik, dan Pasuruan setelah melepaskan diri dari Mataram sejak masa Amangkurat ke-1. Jadi peristiwa pemberontakan terhadap kekuasaan Kesultanan Mataram itu terjadi pada masa pemerintahan Amangkurat ke-1 dan Amangkurat ke-2 yang bermotif dari ketidaksenangan para bangsawan keraton, adipati wilayah bagian, dan masyarakat Mataram umumnya atas kesewenang-wenangan sultan dan putra mahkotanya. Para bangsawan dan masyarakat Mataram sangat merasakan situasi dan kondisi yang kontradiktif dengan pemerintahan Panembahan Danang Sutawijaya selaku Sultan pertama sampai pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang telah membawa kejayaan Mataram Islam sehingga tidak tersentuh oleh kolonialisme VOC. Pada masa Mataram Islam Panembahan Danang Sutawijaya sampai pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, hubungannya dengan Kesultanan Cirebon masa Panembahan Ratu ke-1 Mas Jainul Arifin sampai Panembahan Ratu kedua Girilaya Mas Rasmi Karim sangatlah harmonis. Sementara itu, Kesultanan Banten mulai khawatir akan kemesraan Cirebon dengan Mataram masa Sultan Agung yang berkuasa antara tahun 1613 sampai tahun 1645. Karena bisa-bisa seluruh bekas wilayah kekuasaan Kemaharajaan Pajajaran menjadi pasel kekuasaan Mataram Islam yang pasti akan mengancam kedudukan Banten. Kekhawatiran Banten pun sangat beralasan karena saat pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Mataram Islam telah menguasai Cirebon, Sumedang, dan Priangan Timur bekas wilayah Galuh Kawali. Wajar saja
bila Kesultanan Banten sejak pemerintahan Sultan Abul Mapakir Mahmud Abdul Qadir yang berkuasa di Banten sejak tahun 1596 sampai 1651 Masehi selalu berusaha menguasai Cirebon dan Sumedang Larang karena sama-sama masih peninggalan para leluhurnya, terutama masa kemaharajaan Pajajaran. Oleh karena itu, sampai terjadinya pemberontakan pasukan Trunojoyo terhadap Mataram, Kesultanan Banten masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa Maulana Syarif Abdul Patah Al-Mapaki yang berkuasa tahun 1651 sampai tahun 1683 sangat mendukungnya. Terlebih-lebih Amangkurat ke-1 telah menahan Panembahan Ratu kedua Girilaya Mas Rasmi Karim dan kedua putra mahkotanya di dalam Keraton Pleret sejak tahun 1650. Maka Sultan Ageng Tirtayasa pun memberikan bantuan dana, persenjataan, dan akomodasi kepada pasukan Trunojoyo untuk melepaskan para kerabatnya itu pada masa pertempuran antara tahun 1676 sampai 1680. Jadi mulai melemahnya Kesultanan Cirebon pun adalah atas ulah taktik Amangkurat ke-1 yang bersekongkol dengan VOC karena khawatir bila Kesultanan Cirebon bersatu dengan Banten. Awalnya Amangkurat ke-1 berdalih mengundang menantu dan cucunya itu akan merayakan penobatannya menjadi Sultan Cirebon yang baru. Namun sesampainya di Keraton Mataram, ternyata Panembahan Ratu kedua Cirebon dengan kedua putra mahkotanya ditahan di dalam Keraton Mataram oleh Amangkurat ke-1. Terpaksa kekosongan pemerintahan Kesultanan Cirebon dijabat oleh Wali Sultan atau Mangkubumi yang bernama Pangeran Wangsakerta selaku putra ketiga Panembahan Ratu kedua Girilaya Mas Rasmi Karim. Sementara itu Amangkurat ke-1 pun menugaskan wakilnya dari Mataram yang bernama Raden Martadipa untuk mendampingi pemerintahan Pangeran Wangsakerta di pelabuhan sebagai sah bandarnya. Munculnya pemberontakan yang dipimpin oleh penguasa Madura bernama Raden Trunojoyo dan sekutunya itu merupakan puncak kebencian para bangsawan dan masyarakat Mataram terhadap susuhunan Amangkurat ke-1. Raden Trunojoyo adalah keturunan penguasa Madura yang dipaksa tinggal di Keraton Mataram setelah kerajaan ayahnya ditaklukkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1624. Setelah ayahnya Trunojoyo bernama Raden Demang Malaya dieksekusi oleh Amangkurat ke-1 pada tahun 1656, Raden Trunojoyo
meninggalkan Keraton Mataram, pindah ke Kajoran, dan menikahi putri Raden Kajoran, keluarga ulama kuno yang terikat tradisi pernikahan dengan keluarga kerajaan. Raden Kajoran khawatir dengan kebrutalan pemerintahan Amangkurat ke-1, sehingga pada tahun 1670 Raden Kajoran memperkenalkan Trunojoyo kepada Amangkurat kedua yang baru saja diusir oleh ayahnya karena skandal dengan Roro Oyi, keluarga bangsawan Surabaya, saudara Pangeran Pekik, yang awalnya akan dinikahi oleh Amangkurat ke-1. Awalnya, Raden Trunojoyo dengan Raden Rahmat yang akan menjadi Amangkurat kedua bersahabat dan sama-sama memiliki perasaan ketidaksukaannya terhadap Amangkurat ke-1. Sejak tahun 1671, Trunojoyo kembali dan menjadi penguasa di Madura, serta menghimpun kekuatan pasukan gabungan dengan orang-orang Makassar dan Surabaya akan merebut tahta Mataram dari Amangkurat ke-1 untuk diserahkan kepada Amangkurat kedua. Menurut catatan sejarawan MC Ricklefs bahwa setiap prajurit POC memiliki pedang, senjata ringan, sekantong peluru, bom asap, dan granat. Mayoritas prajurit tetap POC adalah orang pribumi yang dipimpin sejumlah kecil perwira Belanda. Beberapa perwira POC telah melatih pasukan pribumi yang bergabung dalam hal penanganan senjata, keterampilan kepemimpinan militer, dan teknik konstruksi. Namun, terlepas dari pelatihan dan persenjataannya itu, ternyata para tentara Jawa POC seringkali kurang disiplin dan melarikan diri dari pertempuran. Begitu pula pasukan gabungan Mataram telah menggunakan meriam, senjata api senapan sundut, merek Senapain, dan karabin yang telah dibuat oleh POC di Pulau Jawa sejak tahun 1620. Sebetulnya pasukan gabungan Mataram berjumlah jauh lebih besar daripada pasukan pemberontak Trunojoyo yang hanya berjumlah 9.000 orang saja. Justru pasukan Trunojoyo meningkat menjadi berjumlah 13.000 orang karena ditambah pasukan Kraeng Galesung sejak pertempuran di pesisir timur Laut Jawa Gegodog Tuban pada bulan September 1676, sehingga dapat merebut ibu kota Mataram di Plered pada bulan Juni tahun 1677. Raden Kajoran selaku ayah mertua Trunojoyo bergabung setelah kemenangan pasukan Trunojoyo di Gegodog Tuban, dan Pangeran Sampang, pamannya Trunojoyo yang kelak menjadi Cakraningrat kedua, bergabung setelah jatuhnya ibu kota Mataram. Kemudian Trunojoyo membentuk
pusat pertahanan pasukannya di Kediri sampai akhir tahun 1678. Pada bulan Mei 1677, pasukan armada besar pimpinan Laksamana Cornelis Pilmen yang kelak menjadi Gubernur Jenderal VOC di Batavia datang dari Jepara membantu pasukan Mataram dan Bupati Ponorogo untuk merebut kembali benteng Surabaya, sehingga pasukan gabungan Trunojoyo terpukul mundur dan melarikan diri dengan 20 meriam perunggunya ke pusat pertahanan di Kediri, tapi meninggalkan 69 meriam besi dan 34 meriam perunggu. Meskipun pasukan gabungan Trunojoyo dikalahkan di Surabaya, namun penguasaan di pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur lebih berhasil karena semua rakyat mendukungnya sampai dapat menduduki Keraton Mataram di Plered pada bulan Juni tahun 1677. Sementara itu, Amangkurat ke-1 dalam kondisi sakit-sakitan dan putra mahkota beserta sisa pasukannya melarikan diri untuk bersembunyi di Tegal sebagai kampung halaman ibunya Amangkurat ke-1. Setelah Amangkurat ke-1 wafat pada bulan Juli tahun 1677, maka Amangkurat kedua berkuasa penuh untuk melaksanakan amanat ayahnya agar merebut kembali Kesultanan Mataram dan bekerja sama dengan VOC. Setelah pasukan Trunojoyo berhasil menduduki Keraton Mataram Amangkurat ke-1, ternyata Trunojoyo tidak segera menyerahkan kedudukan Keraton Mataram itu kepada Raden Mas Rahmat sebagai Amangkurat kedua, sehingga ia dituding mengkhianati kesepakatannya. Ternyata susuhunan Amangkurat kedua yang meneruskan tahta ayahnya, di samping mewarisi sifat kesewenang-wenangan Amangkurat ke-1 yang telah membunuh setiap lawan politiknya, juga mendapatkan dampak kekacauan pemerintahannya, terutama akibat peristiwa tahun 1659 ketika Amangkurat ke-1 membantai keluarga Pangeran Pekik, bangsawan keadipatian Surabaya, suami dari Ratu Pandansari, adik kandung Sultan Agung Hanyokrokusumo, atau mertua dan bibinya Amangkurat ke-1 sendiri. Karena Ratu Wetan ibunya Amangkurat kedua adalah putrinya Pangeran Pekik dan Ratu Pandansari. Pembantaian wangsa bangsawan keadipatian Surabaya ini menciptakan keretakan antara Amangkurat ke-1 dengan para kaula Jawa Timur dan menyebabkan konflik dengan Raden Mas Rahmat selaku putra mahkotanya yang akan menjadi Amangkurat kedua. Karena sejak ditinggal wafat ibunya, Raden Mas Rahmat diasuh oleh Pangeran Pekik dan Ratu Pandansari, sehingga Raden Mas Rahmat marah terhadap ayahnya yang telah membantai keluarga kakek neneknya itu.
Kemudian, peristiwa kedua yang membuat Amangkurat kedua membenci ayahnya itu, yaitu ketika dirinya ketahuan telah menggauli Rara Oyi, kekasihnya sejak di Surabaya yang akan dipinang Amangkurat ke-1 untuk menggantikan Ratu Wetan yang telah wafat. Sehingga kedua peristiwa itu menjadi alasan kuat bagi Amangkurat kedua, Raden Mas Rahmat, meracuni ayahnya dengan menyuguhkan air kelapa muda di rumah pengasingannya di Tegalwangi.